Perkenalkan, nama saya Rayasna Brupinem dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 kabinet pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Indonesia pada masa awal kemerdekaan telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Namun dalam perjalanannya, konstitusi tersebut tidak sepenuhnya digunakan. Ada beberapa periode pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS dibubarkan dan seluruh wilayah Indonesia kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dari konsekuensi dari hal tersebut, konstitusi RIS yang sebelumnya digunakan juga tidak berlaku lagi. Presiden Soekarno memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara yang kemudian dikenal dengan UUDS 1950 sesuai tahun awal diberlakukan. Undang-Undang Dasar sementara 1950 digunakan dengan alasan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak relevan dan Dewan Konstituante akan menyusun Undang-Undang Dasar baru. Berikut 7 kabinet yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 dipimpin oleh Partai Masyumi, maka kabinet ini disebut Natsir. Didukung oleh para tokoh terkenal dan mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, Muhammad Rumroyen, Asad, Insinyur Juanda, dan Dr. Sumitro. Ada 5 titik fokus utama yang digelar dalam masa kabinet ini. Yang pertama yaitu meningkatkan usaha, keamanan, dan ketentraman. Kedua, konsolidasi ke semua golongan yang ada untuk penyempurnaan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat itu disebut Angkatan Perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat yang selama masa penjajahan terikat dan dikuasai penjajah. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kemudian latar belakang kabinet Natsir jatuh yaitu karena kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda. Lalu selanjutnya ada kabinet Sukiman dan Suwirjo 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini mempunyai program kerja yaitu 1. Mengusahakan jaminan keamanan dan ketentraman kepada rakyat. 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dengan salah satunya memperbaharui hukum agraria atau pertahanan agar sesuai kepentingan para petani. 3. Mempercepat pemilihan umum. 4. Menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan berusaha mengembalikan Irian Barat menjadi wilayah Indonesia. Program kerja kabinet ini tidak banyak berbeda dengan kabinet Natsir dan beberapa juga hanya menurunkan saja. Latar belakang jatuhnya kabinet Sukiman Suwirjo karena diterimanya Mutual Security Activity atau MSA. Mutual Security Activity adakan untuk perjanjian keamanan dengan pemerintahan Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu kabinet Wilopo dari PNI 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini juga memiliki program kerja yaitu 1. Melaksanakan pemilihan umum secepatnya. 2. Memajukan taraf hidup rakyat dan keamanan dalam negeri. 3. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Dan 4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif menuju perdamaian dunia. Latar belakang jatuhnya kabinet Wilopo adalah karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara atau peristiwa Pak Tanjung Morawa milik modal asing. Akibatnya, pada 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Keempat, ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali memiliki program kerja yaitu keamanan, pemilu, kemakmuran, keuangan, organisasi negara, dan perundang-undangan. Yang kedua, pengembalian Irian Barat. Ketiga, politik luar negeri yang bebas dan aktif. Latar belakang jatuhnya Kabinet Ali
karena perselisihan pendapat antara TNI AD dengan pemerintah tentang tata cara pengangkat kepala staf TNI Angkatan Darat pada masa pemerintah Kabinet Ali Sastro Amit Tjojo 1. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Memiliki program kerja ada 5, yaitu pertama, mengembalikan kepercayaan moral rakyat terhadap pemerintah, terutama kepercayaan partai Masyumi. Kedua, melaksanakan sistem yang sudah direncanakan kabinet dan pada akhirnya direncanakan sesuai rencana pada tanggal 29 September 1955. Ketiga, memberantas korupsi. Keempat, menyelesaikan masalah inflasi ekonomi yang semakin meningkat. Kelima, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Latar belakang jatuhnya kabinet ini karena tugasnya sudah dianggap selesai dengan terselenggarakannya pemilihan umum tahun 1955. Dengan terselenggarakannya pemilihan umum, maka tugas kabinet ini dianggap selesai dan kabinet ini dibubarkan, digantikan dengan kabinet dari partai pemenang pemilihan umum. Keenam ada Kabinet Ali Sastro Amit Tjojo II dari PNI 20 Maret 1954 sampai 14 Maret 1957. Memiliki program kerja yaitu 1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan 5 tahun. 2. Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. 3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Latar belakang jatuhnya kabinet ini yaitu karena terjadinya perpecahan antara partai Masyumi dan PNI. Selain itu, semasa kabinet ini bertugas juga banyak menerima tuntutan daerah yang kemudian juga didukung oleh Masyumi agar Ali segera mengembalikan mandatnya. Terakhir ada Kabinet Insinyur Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Memiliki program kerja yaitu membentuk Dewan Nasional, kedua normalisasi keadaan Republik, ketiga melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, keempat perjuangan Irian Barat, dan kelima mempergiat pembangunan. Dan latar belakang jatuhnya kabinet ini adalah disebabkan oleh terbentuknya demokrasi terpimpin di mana Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama. Sekian penjelasan dari saya tentang 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Sekian dan terima kasih.